aja yang mempengaruhi perkembangan bisnis jasa. Oke, silakan yang lain. Oh ya, pemasaran jasa ini banyak istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Jadi tolong sambil dihafalkan ya istilahnya. Soalnya kadang-kadang kayak soal ujiannya itu misalnya nanti uh, pertanyaannya bahasa Indonesia, tapi nanti jawaban pilihannya ABCD-nya itu pakai istilah bahasa Inggrisnya. Nah itu harus tahu mbak-mbak sama mas-mas. Kalau nggak tahu nanti bingung jawabnya. Jadi mulai sekarang uh, sambil dipelajari dihafalkan pelan-pelan ya. Mendingan kalau istilah-istilah gitu mungkin dibikin rangkuman kayak ditulis sendiri, misalnya istilah bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia apa. Biasanya sih kayak gitu ujian pemasaran jasa selama ini. Oke, jadi ada 7 ya, jangan lupa konsumen, pesaing, terus habis itu teknologi, globalisasi, internasionalisasi, ekonomi, pemerintah, sama budaya dan sosial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Nah ini, strategi perusahaan untuk menghadapi krisis. Itu ada yang namanya value pricing atau low price. Nah kayak gini ini kan istilah bahasa Inggris toh. Ini paling nggak harus tahu. Informasi base. Yang mana Mbak? Bentar, Mbak ini bertanya. Yang di teknologi. Maksudnya berbasis, informasinya itu berbasis teknologi Mbak. 1.8. Ya, jadi information base itu semuanya itu informasi yang kita dapat itu berbasis teknologi. Perusahaan jasa dapat beroperasi dengan menggunakan information base. Jadi kayak electronic delivery system yang membantu perusahaan finansial dengan melakukan bisnis internasional. Jadi semuanya sudah terkomputerisasi. Jadi informasi kayak ada pernah dengar sistem informasi akuntansi enggak? Jadi itu pencatatan akuntansinya. Kan kemarin di akuntansi ada toh pengantar akuntansi yang modul berapa itu 12 kalau nggak salah. Sistem informasi akuntansi. Jadi pencatatan akuntansinya itu berbasis teknologi. Jadi sudah terkomputerisasi. Jadi semua informasi yang ada itu ada di komputer itu tadi. Jadi sudah teknologi base, semuanya ada di situ. Jadi kalau misalnya mau input data, kalau manual kan harus ditulis tangan. Nah, tapi kalau sudah berbasis teknologi, dia tinggal ngetik aja. Misalnya ada transaksi sekian, tanggal berapa, jumlahnya berapa, tinggal diinput. Nanti sudah laporannya di akhir bulan biasanya langsung keluar sendiri. Itu maksudnya information base-nya kayak gitu. Terus ada juga sistem informasi manajemen. Jadi itu tentang semua kegiatan manajemen itu juga berbasis teknologi. Paham, Mbak? Oke, saya lanjutkan di sini ya. Ini value pricing atau low price. Jadi gimana caranya perusahaan itu menekan apa namanya? Salah menekan.
menjual dengan harga murah itu. Jadi harganya itu kalau bisa murah tapi kan kualitas bagus gitu. Itu salah satu strategi untuk menghadapi krisis. Jadi kan untuk menarik pembeli supaya minat ke kita itu bisa dengan low price. Terus kalau adding value itu uh, konsep baru. Value itu kan nilai, jadi kita bisa menambahkan sesuatu nilai lebih yang kita tawarkan ke si konsumen. Kayak misalnya apa di hotel. Hotel itu kan semua sama, orang datang ke hotel kan pasti buat nginep. Nah, ada nilai lebih apa yang bisa kita berikan ke konsumen? Misalnya dengan dekorasi hotel yang bagus, yang bersih, yang rapi, terus dengan karyawan yang ramah-ramah, habis itu dengan senyuman, pokoknya pelayanannya oke. Nah, itu sebuah nilai lebih yang bisa kita berikan ke konsumen. Itu namanya adding value ya. Terus yang ketiga itu getting close to the consumer, itu maksudnya gimana caranya sebisa mungkin kita memahami konsumen itu seperti apa. Jadi mereka itu maunya misalnya jasa yang seperti apa, maunya pelayanan yang seperti apa. Iya mbak, nggak apa-apa, silahkan gabung. Kayak lebih mendekatkan diri ke konsumen. Jadi biar tahu. Apalagi kan kalau jasa itu kan antara si penjual sama si konsumen, dia akan bertatapan langsung, ya kan? Kayak misalnya potong rambut, kan nggak mungkin yang motong misalnya ada di Taipei, yang dipotong rambutnya di Tainan. Bisa nggak kan? Nggak mungkin. Nah, jasa itu berhadapan langsung sama konsumen. Kecuali ada tertentu sih bisa jarak jauh, kayak misalnya bank ATM itu kan juga sebenarnya dia menjual jasa kan, tapi itu bisa melalui perantara kayak mesin ATM. Nah, tapi rata-rata mayoritas yang namanya jasa itu berhadapan langsung dengan konsumen. Makanya gimana caranya kita harus bisa memahami konsumen kita seperti apa. Tuh. Terus yang terakhir ya go global itu tadi. Jadi mengembangkan bisnis sampai ke negara lain itu. Kalau sudah sukses itu bisa salah satu strategi. Misalnya di Indonesia pesaingnya banyak sekali dan susah untuk berkembang, mungkin coba berjualan atau mengembangkan bisnis ke luar negeri, itu bisa salah satu caranya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 orang ya. Ini ada satu yang belum. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, Mas? Silakan. Kalau mau tanya aja ya langsung. Belum. Franchising itu dia penjual jasanya kayak misalnya mbak punya restoran, anggap aja McD itu kan dijual franchise-nya, maksudnya dia menjual ke orang lain yang berminat untuk berbisnis. Misalnya McD, dia menjual kayak lisensinya, jadi kamu boleh buka bisnis dengan nama McD tapi harus ngikutin aturan-aturannya. Jadi istilahnya itu yang mau berbisnis franchise itu dia membeli lisensi dari franchise tersebut.